Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin berbahagia, kita masih dalam ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah di hadis yang ke-10. An Sahal bin Sa'idin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani yan-nasu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbuk. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain. Rasulullah bersabda, berzuhudlah, jangan peduli kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah kepada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dalam kitab Miskat. Keterangan dalam riwayat-riwayat terdahulu banyak dibicarakan bahwa sikap tidak mempedulikan dunia dapat mendatangkan kasih sayang Allah, kemuliaan dan ketinggian derajat di akhirat, serta berbagai macam kebaikan. Sikap kedua adalah tidak menginginkan harta orang lain. Ini dapat menyebabkan tumbuhnya kasih sayang dalam hati mereka kepada kita. Kenyataan dan pengalaman telah membuktikan hal ini. Setiap orang kapan saja akan mengalami kenyataan ini, yakni hubungan yang sangat baik dan saling percaya akan rusak jika salah satu di antara keduanya meminta sesuatu kepada pihak lainnya. Suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, betapapun lamanya engkau hidup di dunia, suatu hari nanti pasti akan mati juga. Apapun yang engkau lakukan di dunia, engkau pasti akan menerima balasannya. Dengan siapapun engkau berhubungan di dunia, engkau pasti akan berpisah darinya. Ketahuilah bahwa ketinggian derajat seorang adalah dalam sholat tahajudnya. Kemudian seseorang ada dalam istighna, tidak berhajat kepada manusia, dalam kitab Targhib. Kemuliaan akan diperoleh seseorang selama ia tidak memandang harta benda orang lain. Urwah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang di antara kamu melihat keindahan dunia lalu tertarik kepadanya, hendaklah ia pulang ke rumah dan menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan janganlah kamu arahkan pandangan matamu kepada nikmat yang kami karuniakan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu adalah kemewahan hidup di dunia untuk kami uji mereka dengan nikmat itu. Rezeki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal, dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki padamu, kamilah yang memberi rezeki, dan akibat yang baik bagi orang-orang takwa.
Al-Quran surat Toha ayat 131 sampai 132 dalam kitab Durrul Mansur. Di akhir surah Al-Hajj ayat 88 Allah berfirman, La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Artinya, janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada kesenangan kemewahan yang kami berikan kepada beberapa golongan dari kaum kafirin. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 88. Dalam menafsirkan ayat ini, Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaih berkata bahwa barang siapa yang dimuliakan oleh Allah dengan nikmat Al-Quran, jika setelah itu ia mengarahkan pandangannya kepada benda dunia, maka perbuatan itu sama dengan tidak menghargai Al-Quran. Imam Ghazali rahmatullah berkata bahwa kemiskinan itu terpuji, tetapi penting bagi orang miskin untuk mengamalkan qanaah. Jangan sampai ia bersikap tamak dan loba kepada harta orang lain, dan sedikit pun jangan mempedulikannya, yakni tidak tamak dalam mencari dunia. Semua itu dapat tercapai apabila orang itu menyedikitkan belanja sekedar untuk keperluan makanan, minuman, pakaian, dan keperluan lainnya sekedar untuk memenuhi keperluan. Ia harus merasa puas dengan benda-benda yang murah dan bermutu rendah. Jika dirasa perlu untuk menyimpan sesuatu, hendaknya menyimpannya untuk keperluan 1 bulan saja. Jangan lebih dari itu. Jika mulai memikirkan tentang keperluan lebih dari 1 bulan ke depan, maka akan terlepaslah darinya kemuliaan qanaah, sehingga ia terperangkap dalam kehinaan tamak dan loba. Akhirnya akan timbul tabiat yang buruk dan terpaksa mengambil perkara yang makruh, sebab manusia pada dasarnya mempunyai sifat tamak. Rasulullah bersabda bahwa jika manusia mempunyai 2 lembah yang penuh dengan emas, niscaya ia menginginkan lembah emas yang ketiga. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu berkata bahwa 1 surat panjang seperti surat Al-Baqarah telah diturunkan Allah dalam Al-Quran dan kemudian telah dimansuh. Ia juga berkata bahwa ia teringat di dalam surat itu terdapat firman Allah sebagai berikut, yang artinya Allah Subhanahu wa taala membantu agamanya dengan orang fasik dan kafir yang tidak mempunyai bagian apapun dalam agama. Jika manusia memiliki 2 lembah harta, maka ia menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut manusia atau memuaskan keinginannya kecuali tanah dalam kubur. Akan tetapi barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita dengar ini bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan dengan kasih sayang Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Dan untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.